Rasulullah SAW memberikan pesan khusus, amalan khusus, ya, amalan khusus dari sekian banyak amalan. Artinya kalau amalan ini diamalkan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan kemuliaan dengan cepat, akan mendapatkan kedekatan dengan Allah dengan cara yang lebih cepat, ya, dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dama fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjin wa ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim 'alal habibil mahbub habibi rabbil marbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, ya, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali bersama saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, atau yang biasa antum panggil dengan sebutan Habib Novel. Ya, Habib Novel Al-Idrus Solo. Nah, sebelum kita lanjutkan kajiannya, maka saya mengharap dengan sangat kita bersama-sama berdakwah. Mari kita share, ya, link dari live streaming saat ini kepada sahabat, keluarga, dan teman kita lewat status WhatsApp, lewat grup-grup WhatsApp yang ada, maupun platform media sosial lainnya, sehingga akan lebih banyak sahabat kita nanti yang mendapatkan manfaat, dan kajian ini menjadi semakin bermanfaat insya Allah untuk semuanya, ya, bermanfaat untuk semuanya, sehingga kita mendulang pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dapat pahala yang sebesar-besarnya karena kita telah ikut andil dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, judul kajiannya insyaallah adalah 3 wasiat Nabi. Ya, 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, saksikan, saya share dulu live sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya udah share buat antum yang baru bergabung. Ya, silahkan di-share dan jadikan status WhatsApp, ya, status WhatsApp, kemudian share di Facebook, di IG, ya, dan platform media sosial lainnya. Insya Allah akan bermanfaat untuk semuanya, ya, bermanfaat untuk semuanya. Ikhwani rahimakumullah. Saat ini kita sudah terhubung dengan banyak sahabat. Mungkin kalau kita lihat, ya, yang sudah bergabung live bersama kita ini ada berapa orang? Saya akan lihat setelah yang berikut, insya Allah. Saya belum selesaikan share-share ini, status. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang sudah bergabung live bersama kita ada 109, ya, 109 sahabat sudah bergabung dan terus bertambah. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya, amin. Udah siap semuanya? Udah di-share? Nah, udah di-share, mari kita belajar bersama. Saya akan bacakan wasiat Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, sebelum dimulai, mari kita baca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Ta'ala beri kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyenangkan hati baginda Muhammad SAW, dan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah beri kita semua kemampuan untuk melakukan ibadah haji di tahun ini dan tahun akan datang dengan mudah tanpa payah, selamat, afiah insyaallah. Ala hadiniyah wa ala kuntum sawatin jamin afiyah wa ala marhabina wa ala hadratin nabiyyi Al-Fatihah.
Suratul ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi thalathin. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atidz duha wa an utira qabla an anam. Muttafaqun alaih wa rawahu an-Nasa'i. Ya, baru saja saya membacakan salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya dengan membaca sabda Rasulullah SAW dan juga dengan mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW, kita akan dan sudah mendapatkan rahmah, mendapatkan rahmat. Sebagaimana kita tahu, kalau Al-Quran itu dibacakan, rahmat itu turun. Kalau zikir diucapkan, rahmat itu turun. Maka ketika ucapan Nabi Muhammad SAW dibacakan, maka rahmat juga turun, mengguyur pembacanya dan pendengarnya. Karena itulah para ulama senang baca Al-Quran, dan para ulama senang membaca sabda Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kalau kita membaca wejangan-wejangan kaum solehin, wejangan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh terdahulu, maka kita akan diguyur rahmat dengan sekedar membacanya dan mendengarkannya. Makanya kita jangan jangan memandang remeh, jangan sampai kita memandang rendah upaya untuk membaca atau mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, karena siapa tahu dengan kita membaca sabda Nabi SAW dan mendengarkannya, Allah Ta'ala memberi kita limpahan ilmu, limpahan ilmu dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita peroleh secara cuma-cuma, ilmu laduni, karena kita ta'zim, menghormati, memuliakan ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam sabda yang tadi sudah kita dengar bersama, disebutkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah senantiasa meridhoi beliau. Jadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW adalah manusia-manusia yang dengan Al-Quran Allah telah menyatakan keridhoannya. Ya, Allah meridhoi mereka semua, meridhoi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga sangat berbahaya kalau ada seseorang yang di hatinya menyimpan, naudzubillah min dzalik, rasa tidak suka kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya, saat itu juga orang yang menyimpan rasa nggak suka dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dia tidak menyukai orang yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus hati-hati, kita harus hormati, cintai, dan muliakan semua sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata dalam suatu kesempatan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku. Ya, jadi dengan kata khalil. Khalil itu artinya kekasih yang dekat, seperti Habib. Habib, Khalil, maknanya serupa, serupa walaupun tak benar-benar sama. Bukan kembar identik, tapi punya makna yang sangat mirip, yang sangat sama antara Khalil dan Habib. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku diberi wasiat oleh kekasihku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 wasiat. Nah, apa itu wasiat ya? Wasiat adalah pesan yang khusus. Dalam bahasa, wasiat yang dimaksud bukan wasiat tentang warisan, bukan kalau ada warisan ada wasiat, tapi wasiat yang di sini yang dimaksud adalah pesan khusus. Ya, pesan yang disampaikan secara khusus sebagai nasihat. Ya, pesan yang disampaikan secara khusus sebagai nasihat. Nah, biasanya seorang sahabat, seorang guru, seorang kekasih akan memberikan pesan khusus kepada yang dicintainya. Guru kepada muridnya, sahabat kepada sahabatnya.
ya, orang yang mencintai kepada yang dicintainya. Ada pesan khusus yang mana pesan ini kalau diamalkan akan membuat yang diberi pesan mendapatkan kemuliaan, yang diberi pesan akan sukses. Jadi kalau kita ini orang sukses, kemudian kita punya sahabat baik yang lagi berbisnis, biasanya kita berpesan, ya, saya pesan sama kamu, lakukan ini agar bisnismu sukses. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling, ya, yang paling mulia, yang paling utama, yang paling luar biasa, baginda Muhammad SAW punya sahabat, ya, punya orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, terhadap orang-orang yang beliau SAW cintai, Rasulullah SAW memberikan pesan khusus, amalan khusus, ya, amalan khusus dari sekian banyak amalan. Artinya kalau amalan ini diamalkan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan kemuliaan dengan cepat, akan mendapatkan kedekatan dengan Allah dengan cara yang lebih cepat, ya, dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Apa itu? Diwasiatkan oleh Nabi SAW, Rasulullah mewasiatkan, berikan pesan khusus kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan 3 hal, bithalathin. Yang pertama, siyami thalathati ayyam min kulli syahr. Dalam 1 bulan puasa 3 hari. Nah, dalam 1 bulan puasa 3 hari. An atatawwa bisyam fi kulli syahri thalatha ayyam, li'annaha takum maqama siyam bidzalika syahr idil hasanah bi asyri amsalihha wal afdal an takuna al-albid. Nah, dikatakan dalam syarahnya, makna diberi wasiat untuk puasa 3 hari setiap bulan, di setiap bulan puasa 3 hari, maknanya apa? Boleh berpuasa sunnah dalam 1 bulan 3 hari, di hari manapun. Ya, di hari manapun kecuali hari yang diharamkan oleh Allah SWT untuk berpuasa. Ya, nggak boleh puasa di hari raya, nggak boleh puasa di hari tasyrik, ya. Dia bolehnya berpuasa hanya di hari-hari yang tidak diharamkan. Ya, hari-hari yang tidak diharamkan. 3 hari, terserah. Mau puasa hari Senin saja, Senin boleh. Kamis saja, Kamis boleh. Mau Senin, Kamis, Senin boleh. Mau puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu juga boleh. Kamis, Jumat, Sabtu boleh. Terserah, bebas. Yang penting 3 hari dalam satu bulan. Nah, kenapa dikasih amalan yang ringan? Puasanya cuma 3 hari dalam 1 bulan. Dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulan, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa sepanjang masa. Karena 3 hari itu sama dengan 30 hari. 3 kali 10. Ya, 1 hari dapat 10 kebajikan. 3 kali 10, 30. 1 bulan 30 hari. Sehingga kalau dia tiap bulan puasa 3 hari, berarti dia setiap bulan itu puasa, berarti sepanjang masa dia berpuasa. Ringan. Beginilah sifat Nabi Muhammad SAW, memberikan kemudahan, tidak mempersulit, ya, tidak mempersulit, tapi memberikan kemudahan kepada umatnya. Karena itu kita harus bisa mengukur diri kita. Sekelas Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang luar biasa cintanya pada Nabi Muhammad SAW dan sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata Rasulullah memberikan amalannya nggak berat-berat, ringan gitu. Apa itu? Puasa 3 hari saja dalam 1 bulan, puasa sunnah. Nah, kemudian yang kedua, waraqatadz duha. Ya, yang kedua, wasiat yang kedua adalah waraqatadz duha. 2 rakaat salat duha. Ya, salat duha bisa 8 rakaat, tetapi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikasih wasiat oleh Nabi Muhammad SAW hanya 2 rakaat duha. Nah, yang penting istiqomah dijalankan tiap hari waktu duha, salat sunnah 2 rakaat. 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam. Yang ketiga adalah melakukan sholat witir sebelum tidur. Ya, melakukan sholat witir sebelum tidur. Aku diwasiatkan untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sholat witir itu boleh dan bisa, bahkan dianjurkan juga dikerjakan sebelum tidur. Nah, meskipun dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, jadikan akhir sholat malammu adalah witir, ya. Jadikan akhir sholatmu adalah witir di malam hari. Bagaimana menggabungkan 2 hadis tersebut sudah saya jelaskan pada episode sebelumnya, nanti bisa dilihat episode live sebelumnya yang berjudul niat atau melamun, itu di akhir ada tanya jawab, sudah saya jelaskan bagaimana pelaksanaan sholat witir, ya. Sholat witir itu 3 rakaat dengan 2 salam, 2 rakaat 1 salam, kemudian dengan 1 rakaat 1 salam, atau 11 rakaat, ya, atau 11
rakaat. Ada pula yang melakukan sholat witir 3 rakaat langsung dengan satu salam. Tetapi dianjurkan sholatul lail matsna. Sholat malam itu hendaknya dilakukan dengan 2 rakaat. Lebih ringan ya, 2 rakaat, salam, kemudian 1 rakaat salam. Hendaknya dilakukan sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena mungkin ya kita mengukurnya dengan standar manusia pada umumnya. Manusia-manusia yang semangatnya normal. Mungkin belum punya semangat untuk bangun di malam hari, untuk tahajud. Mungkin nanti kalah dengan capeknya, kalah dengan ngantuknya, tidur. Kemudian bangun sudah mau masuk waktu subuh atau mepet dengan subuh atau bahkan sudah adzan subuh. Karena itu jangan sampai ketinggalan sholat witir. Rasul mengajarkan sholat witirnya sebelum tidur. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kamu masih di masjid, sholat isya di masjid, kemudian kamu khawatir nanti kalau pulang kamu tidak bisa menunaikan sholat witir di rumah karena terlanjur lelah, maka sholat witir itu lebih utama dikerjakan selama masih di masjid. Meskipun sholat sunnah itu afdholnya dikerjakan di rumah. Ya, sholat sunnah afdholnya, utamanya sholat sunnah dikerjakan di rumah. Tetapi nanti kalau khawatir kalau pulang nanti justru nggak sholat, maka kerjakanlah sholat witir itu atau ba'diyah sebelum sholat witir ba'diyah isya, kerjakan di masjid. Nanti sampai rumah sudah nggak ada godaan lagi ya dari syaitan untuk urusan sholat ini. Udah beres sholatnya gitu. Tapi kalau mampu, kalau kuat, ya lebih utamanya kerjakan sholat sunnah di rumah. Nah kalau ternyata kita lebih kuat lagi, terbiasa bangun di malam hari, udah istiqomah, maka akan lebih bagus kalau sholat witir tersebut dikerjakan di penghujung malam. Ya, bebas, silakan dipilih. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita udah belajar satu hadis, insyaallah barokah, insyaallah manfaat buat saya yang mendengarnya, dan antum yang juga mendengarnya. Dan kita bahas bersama tadi. 3 wasiat. Jadi ngasih wasiat nggak banyak-banyak ya. 3 wasiat. Dan itu diajarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada kita semua. 3 wasiat Nabi Muhammad SAW. Mari kita mencoba berniat. Hari ini berniat ya. Saya berniat insyaallah nanti malam saya akan sholat witir sebelum tidur. Ya. Kemudian saya besok pagi akan sholat duha 2 rakaat. Ya. Dan bulan ini ya, saya akan puasa sunnah 3 hari dalam satu bulan. Niatkan itu mulai buat jadwal. Nah, itu tandanya niat. Jadi niat itu adalah bukan sekedar gerakan atau keinginan hati, tetapi sudah ada aksi nyata seperti yang dijelaskan kemarin. Aksi nyatanya apa? Udah mulai kita buat jadwal. Saya mau puasanya hari ini. Lingkarin tuh. Ya, hari berpuasa sunnah. Ya, hari berpuasa sunnah. Ya, bagusnya ayyamul bid. Bagusnya 3 hari itu di waktu-waktu putih, hari putih. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. 13, 14, 15 setiap bulannya, kecuali di hari tasyrik. Ya, hari tasyrik 13-nya itu nanti diganti karena haram puasa di hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah buat jadwalnya. Wah, saya mau hari Senin aja, Bib. Ustadz, yai, guru, saya nggak bisa puasa di hari tasyrik berturut-turut, buat saya berat. Wah, yang penting 3 hari kan? Ya, yang penting 3 hari. Dibuat jadwalnya seringan mungkin semampu kita. Kita kasih nafsu kita itu, kita ajak berdialog ya, agar nafsunya membantu kita juga untuk berpuasa secara istiqomah, sehingga nanti menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang udah tenang, udah damai, diajak taat itu mudah. Kemudian sholat witir 3 rakaat saja tiap malam sebelum tidur. Biasakan kita niat nanti malam kita sebelum tidur habis sholat isya ba'diyah, paksakan sholat witir 3 rakaat. Selama Ramadan kemarin kita sholat tarawih sudah dilatih 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sepanjang hayat. Nah, kemudian sholat duha 2 rakaat. Ya, sholat duha 2 rakaat itu kita sudah sedekah untuk sekujur tubuh kita. 2 rakaat sholat duha itu kita sudah sedekah sekujur tubuh kita. Ruas-ruas tulangnya sudah disedekahi. Maka insya Allah jadi badannya itu energik, ya, badannya mudah diajak taat, badannya itu manfaat. Ya, kenapa? Karena sudah disedekahin dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa disebarluaskan dan diajarkan kepada siapapun. Jazakumullah khairan.